Ini takut kena copyright, mereknya tutupin aja. kita ini kemarin habis beli audio head unit di salah satu toko audio di Semarang. Kurang lebih harganya berapa mas? 500an berapa ya? Sekitar 500-600. 500 Setiap 600. toko itu masing-masing beda-beda harganya. 500 600. Oke. Nah ini kita kalau pasang kabel speakernya itu tak sendiri-sendiri ini ke warna ungu juga. Walah. Tuh kameranya kesenggol. Tidak apa ya guys ya. Nah terus yang ini abu-abu juga sendiriin, putih sendiriin, hijau sendiriin. Enggak asal bunyi ya guys. Kebaliknya kabel speaker ini mempengaruhi suara. Kalau yang belum pernah pasang audio, yang penting kabelnya itu putih tak pasang di putih, hijau pasang di hijau. Kadang-kadang itu suaranya malah kurang apa ya, kurang jelas ya, suaranya tipis. Itu ada trik-triknya sendiri, nanti saya reviewkan trik-triknya supaya suaranya lebih mantap. Oke, tutorial ini khusus pemula ya, yang udah ahli di skip aja, dilewatin aja guys, karena ini saya membantu dan membagi cara instalasi audio berdasarkan pengalaman saya. Tuh guys, jarang-jarang orang masang kayak gini itu model dipelintir-pelintir sendiri-sendiri gini. Kadang-kadang asal disambung aja, pokoknya cepet bunyi bayaran. Kalau saya suka dirajinkan dulu meskipun masih lama. Terus saya tujuannya mengikat-ngikat per pasang gini supaya yang memperbaiki selanjutnya itu mudah nyari arusnya. Speaker sebelah depan kanan warna apa itu udah nggak bingung lagi. Oh berarti udah sepasang ini khusus untuk kanan, pasang ini untuk kiri, pasang ini untuk bagian pintu tengah kanan, tengah kiri gitu, maksudnya gitu guys. Jadi mempermudah mekanik selanjutnya kalau mau cek atau tes audionya. Oke lanjut, soket satunya lagi ini untuk arus power supply nya ya, kuning merah hitam. Nah ini yang dimaksud audionya ini ada dua arus, itu bener guys. Yang satu buat kontak, yang satu standby. Yang standby itu dapat warna kuning ini loh, kuning ya, kuning. Terus yang merah ini buat kontak ACC, yang ini ground. Saran saya ground itu dikasih dua aja, yang satu dapat di kabel bawaan, kabel set bawaan bodinya ini, yang satu itu taruh di besi yang nempel berhubungan dengan bodi. Jangan dibautkan di dashboard, kadang-kadang dashboardnya nggak nempel besinya bodi. Nah takutnya udah tak bautke di dashboard mas, tapi kok nggak bisa nyala audionya, ternyata itu dashboardnya nggak nempel di bodi. Artinya apa? Dibautkan sama-sama dapat plastiknya. Nah itu audionya nggak bisa bunyi. Pokoknya paling aman itu kan di dalam dashboard ada besi bulat ya, besi bulat melintang kanan kiri. Nah itu dapat di bodi itu. Sebisa mungkin tempelkan di baut situ aja. Oke lanjut. Ini instalasi. Kalau saya mau pasang itu yang paling pertama kabel kuning dulu yang standby ini. Supaya apa? Nanti ketika kita cek atau kupas kabel ini sudah diisolasi, jadi kemungkinan nggak ada konsleting situ. Nah ini saya kupas dulu. Kalau saya biasanya masang tak kupas 3 biji. 3 biji ini tak kupas. Terus yang paling utama, tukang instalasi audio bagi pemula paling utama itu kita harus punya taspen ampere yang biasanya orang-orang untuk ngecek ya guys ya. Untuk ngecek itu ini untuk
alatnya ini sudah ada di video-video sebelumnya cara membuatnya. Nah makanya saya tetap pakai taspen ini. Fungsinya apa? Buat cek arus ketika ini kabel-kabel ini udah terputus. Mas, ini stromnya yang standby yang mana? Nah, yang ini mas, contohnya ini kalau saya itu motong masih ada kabel sisanya warna kuning gitu, jadi nggak tak potong mentok sini, potong mentok sini, kita udah kehilangan jejak, lamaan nyarinya. Jadi ini contohnya ya, ini taspennya ditaruh di posisi ground jabitnya ya. Terus ini kita tes. Nah kalau nyala gini kan, ini berarti arus standby. Arus standby itu dicari ketika kontaknya tercabut ya, tercabut, dicari arusnya, hanya ada satu arus. Nah standby ini. Terus kalau pengen nyari yang kontak ACC itu warna merah, ini taruh dulu taspennya di warna merah. Terus sambil kita mainkan kontak ACC nya, oke guys. Nah kalau nyala gini kan artinya apa? Coba sebentar, tak lepas dulu isolasinya. Nah gini harus dimain ke kontak ACC, dimatiin, kontak ACC dimatiin, kontak ACC coba 3 kali atau 4 kali, terserah. Kalau saya sih biasanya cuma sekali, ceklik udah bisa main on off, berarti itu kontak ACC nya. Nah kontak ACC itu dapat yang mana mas? Yang warna merah dari soket audio yang baru nih. Warna merah itu kalau enggak biasanya itu ada, lihat di diagramnya audio sini itu, di sini itu udah ada diagramnya, kabel warna ini dapatnya apa, kabel warna ini dapatnya apa. Terus pin soketnya RCA itu juga ada keterangannya, pin bagian sini itu dapat apa, audio output apa, dapat kamera input apa, dapat video input, itu ada semua di sini. Oke ya guys, ini untuk head unit 12 volt. Jadi saya tutupin barengnya aja supaya. Nah audio ini head unit murah meriah yang non pakai disk ya, yang nggak bisa ada kaset CD-nya. Jadi asal yang penting ada layarnya aja gitu requestnya om saya untuk dipasangkan. Soalnya fungsinya yang paling utama itu fungsinya dia buat monitor kamera atret gitu. Nanti kapan-kapan saya akan berikan contoh pemasangan kamera atret untuk mobil dan gimana cara nyambung ke head unitnya ini. Itu ya guys. Oke, kita lanjut instalasi yang tadi. Soket warna, alat yang digunakan itu taspen, cutter, isolasi, tang potong. Itu ya. Saya kupas dulu kabel warna kuningnya ini. Kuning, merah, ground. Nah ini guys, di sini biar bisa panjang. Ini kabelnya kan ada itu ya, ada klip pengikat kabelnya. Nah ini saya lepas supaya bisa molor panjang ke sini. Terus kabel yang tadi, nah kuning ini saya sambung dulu, lepas. Ini pas kebetulan saya mau memberi tutorial itu, pas kebetulan saya disuruh sama om benerin head unit. Saya bilang head unitnya sudah rusak, terus akhirnya diganti, dibeliin baru. Nah yang paling pertama kabel kuning ini saya pasang ya guys, kelihatan nggak ya? Kabel kuning ini saya pasang dulu, jangan lupa langsung diisolasi soalnya ini stromnya standby kan. Langsung saja diisolasi, pakai lama, cepet guys.
saya kalau mau pasang kayak gini kurang lebihnya 1 jam lah sampai settingnya, soalnya kan instalasinya cepat, paling 1/4 jam selesai. Nanti dilanjut ngerapiin kabel-kabel, pasang kembali. Nah yang merah habis kuning warna merah, yang nomor kedua warna merah kita lepas dulu. Langsung isolasi ya guys. Terus dilanjutkan kabel warna hitam. Oh ya guys, dari kabel yang bodi dari bawaan mobil ini warnanya berbeda-beda ya, nggak bisa buat patokan ya. Yang biasanya hampir sama warnanya itu yang dari soket audio variasi itu kuning merah itu hampir sama warnanya. Tapi kalau setiap mobil itu warna yang ada di kabel bodi ini beda-beda. Jadi kesimpulannya jangan dibuat patokan, takutnya kabel warna merah dari audio variasi yang baru ini nanti dibuat patokan, wah merah didapetin yang merah di sini ya, belum tentu kabelnya sama. Istilahnya arus yang ditujukan itu belum tentu sama. Niatnya kita mau cari arus setrum, malah jadi nyambung ke speaker. Nah yang ditakutkan itu jangan buat patokan. Nanti kalau masih ada yang bingung untuk mobil apa gitu, warnanya biasanya warna apa mas gitu. Yang paling utama pokoknya sediakan taspen. Sebelum menyambung Anda harus cek dulu lewat taspen ini. Alat sederhana, tapi kalau kita nggak punya juga lumayan bingung cara ngeceknya, untuk cari setrumnya gimana. Ya guys, ini kita reviewkan sekedar nyala dulu. Nanti video yang part 2 nya cara sambungkan ke speakernya itu kabel warna apa aja mas. Oke, kita coba dulu ya. Coba kita kontak. Ye, berhasil nyala guys. Oke, ini nyala nih, udah nyala kan. Nah mantap. Ini untuk part yang pertama. Yang part kedua kita lanjut untuk instalasi speakernya. Kabel speakernya itu totalnya jumlahnya ada 8. Jadi per pintu itu kan ada 1 speaker ya, kecuali pintu belakang sendiri. Untuk Toyota Avanza itu speakernya ada 4 per pintu depan kanan kiri sama tengah kanan kiri. Nah itu per speaker kan dua kabel ya, jadi totalnya ada 8. Nah nanti warnanya apa aja yang menuju ke situ mas. Nah ini saya nanti akan sambungkan ya. Oke, kita matiin dulu. Oh ya, kalau mau matiin audio ini supaya lebih awet, sebelum kita memutar kontak itu kita matiin dulu di sini, bagian sininya mana. Nah bagian sini. Nah kalau udah mati baru kontak matiin. Supaya apa? Aduh kamera. Supaya apa, IC yang ada di bagian
head unitnya ini supaya awet gitu ya guys. Oke, kita lanjut soket yang untuk ke speaker. Ini saya mau lepas dulu supaya belum dari. Tapi nanti kalau sudah selesai penyambungannya semua, jangan lupa diikat lagi pakai isolasi ya guys, supaya rapi. Jadi yang ngebongkar selanjutnya itu juga nggak bingung cari kabel-kabelnya yang mana aja gitu. Nah, oke, speaker ini itu ada 8 kabelnya. Nah, ini biasanya itu 4 biji ini, hijau sama ungu ini itu arahnya ke pintu tengah. Nah, ini kita kalau saya gores pakai cutter dulu. Gores pakai cutter dulu. Nanti tinggal ditarik pakai tang, potong, kan lebih mudah. Kita nggak perlu lagi untuk mencepitnya kuat-kuat, tinggal tarik tancepin dulu. Nah, setelah itu ini kan bekasnya saya motongnya kan nggak mentok ya, masih ada sisa ungu, tapi ini belum tentu sama. Setiap kabel ungu ini kan ada kabel ungu strip hitam, yang satu ungu polos ya, full ungu. Nah, saya kalau nyambung itu nggak ngikutin ini, jarang-jarang ngikutin. Kalau pas warnanya sama kayak ini ngikutin, itu suaranya udah enak, berarti sama. Kalau suaranya nggak enak, kadang-kadang saya kembalikan gitu ya. Oke, sip, mantap.